Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian tafsir Firdaus An-Naim karya Kiai Haji Thayyibur Ali Wafa Madura, Surah Al-Fatihah, majelis ke-7. Wasalithuha. Jadi sampai sini ya. Nah, oke. Wasalithuha ilmu tahsilil kamalati. Nah, wasalisuha maksudnya di sini nomor 3 dari itu dari mana? Dari 4 macam ilmu yang ada di dalam surah Al-Fatihah yang pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan ya. Jadi di dalam surah Al-Fatihah mengandung 4 ilmu. Ilmu usul yang pertama, yang kedua ilmu furu', ilmu cabang, yang ketiga di sini. Nah, apa yang ketiga ini? Wasalisuha, dan yang ketiga dari arba'ah itu adalah ilmu tahsilil kamalati. Ini menjadi mubtada. Mubtadanya adalah jumlah yang dari idhofiyah ya, mudhaf ilaihnya. Kemudian khabarnya ini juga idhofiyah juga. Ilmu menjadi mudhaf, tahsili mudhaf ilaihnya ini, kemudian al-kamalati menjadi mudhaf ilaihnya ini. Yaitu ilmu yang menghasilkan kesempurnaan-kesempurnaan. Nah, maksudnya apa ilmu tahsilil kamalat ini? Ya, ini penjelasannya di sini. Wa huwa, ya ini huwa merujuknya ke ilmu di sini ya. Wa huwa, dan yang dimaksud dengan ini ilmu tahsilil kamalat ilmul akhlaqi, yaitu ilmul akhlak, ilmu tentang tata krama. Ini menjadi khobar ya, ilmul akhlaqi menjadi statusnya khobar, mubtada'nya di sini. Wa tasfiyatul qulubi, dan menjernihkan hati. Nah, ilmul akhlaqi wa tasfiyatul qulubi. Nah, kenapa nggak dibaca ti? Nah, boleh. Ilmul akhlaqi wa tasfiyatil qulubi. Misalkan seperti itu juga bisa. Jadi kalau dibaca tasfiyatu itu masuk ini sebagai atofnya ini ilmu. Kalau ini dibaca ti, ilmul akhlaqi wa tasfiyatil qulubi, maka ini wawunya menjadi atofnya akhlak. Jadi ini menjadinya sama-sama jar. Ya, mana yang benar? Ya, boleh mana saja yang paling pas. Nanti pemirsa bisa lebih memahami, karena pemahaman, jangkauan perasaan setiap pembaca akan berbeda setiap tahapannya ya. Tahapan pemula, tahapan advance, expert, itu akan berbeda. Memaknainya wa di sini atofnya kemana. Seperti itu membaliknya. Gerbongnya ini gerbong tasfiyatu, ikut ke ilmu apa? Tasfiyati, ilmu, ikut al-akhlaki di sini. Yang pasti dari segi pemaknaan sama-sama boleh. Nah, karena tasfiyatul qulub itu juga butuh ilmu, maka dinamakan ilmu tasfiyatul qulub. Ini juga menjadi praktek, maka ini di luar ilmu pun boleh. Nah, makanya bisa baca tu, baca ti, bisa. Nah, saya lanjutkan dulu ya. Wa minhu, nah, kalau bahasa Jawanya biasanya diartikan lan iku setengah saking apa hu,
masuknya kepada yang keempat. Ya, jadi kita masuk ke huwa, huwa merujuknya ke ilmu di sini. Nah, bisa ke ilmu yang sini, bisa ke ilmu yang sini boleh. Coba kita kita cek nanti boleh pemirsa mengecek sendiri dari ilmu yang sini, ilmu yang depan ini mana yang paling pas untuk merujukkan hu di sini. Wa minhu dan termasuk dari ilmu ini, ilmu yang depan ini adalah al-istiqomatu fit thariqati. Ini menjadi mubtada mubtada muakhir ya. Jadi al-istiqomatu fit thariqati, oh, khabarnya di depan ini minhu. Nah, seperti itu ya. Kalau kita belajar membaca kitab akan hampir pasti akan ketemu yang namanya mubtada yang diakhirkan, khobar yang didahulukan. Nah, seperti itu. Nah, itu umum sekali. Nah, saya ulas dari segi nahwunya dari awal. Kalau di sini tentunya bagi pemirsa yang mengikuti dari awal kajian akan sudah familiar bahwasanya di tafsir ini sudah banyak menemukan sekali susunan jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar yang normal urutannya. Nah, jadi di tafsir manapun juga banyak, di tafsir ini juga apalagi karena pola penafsiran yang dilakukan oleh Kiai Haji Thayyibur ini adalah ijmali ya. Ijmali itu global, tafsirnya ringkas walaupun tidak tidak seringkas Jalalain. Secara umum yang menurut pemahaman kami dari awal tafsir juz 1 sampai juz 30 ini memang ijmali, walaupun itu ijmali tidak seringkas Jalalain. Ya karena yang dirujuk menjadi referensi dari penulisan tafsir ini memang tafsir-tafsir yang memang cenderung panjang ya atau besar. Ya memang kecenderungannya berbeda-beda. Termasuk tafsir Khazin sendiri yang menjadi rujukan kan juga termasuk tidak ringkas. Nah, kita kembali ke aspek nahwunya. Wasalisuha ilmu tahsilil kamalat. Ilmu tahsilil kamalat. Tadi kan sudah dibahas ilmu yang digunakan untuk menghasilkan kesempurnaan. Dan memang di sini sudah dijelaskan ilmu tahsilil kamalat, tapi masih belum memahamkan, maka dijelaskan lagi di sini. Jadi status kalimat dari wahwa ilmu akhlaki sampai atau rikotis di sini ini adalah untuk menjelaskan apa yang dimaksud ilmu tahsilil kamalat. Karena ilmu ini jenis ini hanya memang ada di hazanah keislaman ya. Nah, di ilmu umum kan tidak ada. Ilmu mencapai kesempurnaan itu tidak ada. Nah, kecuali di dalam Islam karena kita adalah insan al-kamil, maka untuk menuju al-kamil itu caranya bagaimana? Salah satunya di sini termasuk caranya adalah al-istiqomatu fit thariqati. Itu dengan istiqomah dalam thariqah atau jalan. Nah, kalau istiqomah di dalam jalan termasuk adalah cara menghasilkan kesempurnaan, maka juga ada cara yang lain, banyak cara yang lain tentunya ya. Wa ila dalika dan kepada itu tadi semua, baik itu ilmu al-akhlak, tasfiyatul qulub, al-istiqamah fit thariqah, nah, al-isyaratu biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, bagi pembaca pemula, ya seperti saya sendiri misalkan, sekali baca
bisa jadi kita akan membacanya wa ila dzalikal isyarati. Tapi kalau lebih diteliti kenapa kok isyarati padahal di depannya ada dzalika, kan tidak boleh, isim isyarah itu satu paket dengan yang berbeda jenis. Oh, ini mudzakkar, ini muannas. Nah, ya terus bagaimana? Ya sudah berhenti sampai sini aja. Dalika ini untuk menunjukkan semua hal yang dijelaskan tadi dari sini sampai sini. Nah, ini mulai dari awal lagi. Alias al-isyaratu ini menjadi awalan, boleh menjadi mubtada seperti itu. Ila dalika menjadi khabarnya. Boleh seperti itu. Nah, al-isyaratu ila dalika biqaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini seperti menjadi al-isyaratu ila dalika ibaratnya sibih jumlah ya. Kalau dalam ilmu nahwu itu mirip jumlah, member-member kalimat. Karena kalimat itu dikatakan sempurna, ya belum, tapi sudah memahamkan, ya. Isyarat menuju hal-hal yang itu tadi yang dicontohkan, itu dengan firman-Nya Allah dalam ayat, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Nah, kalimat al-isyaratu ila dzalika ini kan, ya sudah memahamkan, walaupun dalam satu jumlah itu ya belum memenuhi unsur subjek, predikat, apalagi nggak ada objeknya juga. Nah, kalau dikatakan kalimat butuh itu, tapi kalimat tidak mesti butuh itu asalkan sudah memahamkan, maka dinamakan jumlah mufidah itu ya jumlah yang sudah memberi faedah. Asalkan pembacanya sudah memahami. Nah, dari segi tafsirnya, lafadz iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini menurut yang disampaikan penafsir Kiai Toifur, ini adalah menjadi salah satu cabang ilmu tersendiri yang mengandung ilmu untuk menghasilkan kesempurnaan. Jadi di dalam ayat ini mengandung unsur akhlak contohnya. Kok bisa mengandung unsur akhlak? Ya ini contohnya. Biasanya kita membahas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini kan berarti menunjukkan tata krama dulu. Kita menyembah, melaksanakan kewajiban dulu, semaksimal mungkin sebisa kita, baru kemudian kita tata kramanya meminta. Kalau kita meminta dulu, nah ini nggak punya adab, nggak punya sopan santun namanya. Nah, itu kalau guru-guru kami memang ibaratkan seperti itu ya. Nah, jadi eh, ya unsur tasfiyatul qulub di sini juga ada. Unsur istiqomah dalam tauhid juga ada. Jadi iyyaka hanya kepadamu. Nah, kalimat hanya kepadamu ini kan butuh konsistensi, butuh keistiqomahan. Apakah benar hanya hanya kepada Allah selamanya? Apakah tidak bereset minggir ke sana ke sini kan seperti itu. Nah, untuk membuat konsistensi iyyaka ini kan butuh namanya ilmu. Ilmu bagaimana kita istiqomah di dalam thoriqoh sendiri itu nanti prakteknya atau kaidahnya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini menjadi ilmu yang tersendiri yang dijelaskan lebih detail di ayat-ayat di surat yang lain atau di dalam ilmu itu tersendiri. Tapi secara globalnya ada di dalam ayat ini kandungannya, dalam iyyaka itu. Lanjut, warabi'uha, dan yang keempat hanya dari mana? Dari ulum. Jadi ulum atau ilmu-ilmu yang dikandung dalam Al-Fatihah yang jumlahnya 4. Nah, nomor empatnya adalah ini. Ilmul qasasi wal akhbari anil umamis sabiqati. Nah, warabi'uha menjadi mubtada, yang ilmul qasasi menjadi khobar. Jadi pemirsa, sobat kajian sekalian, untuk membaca kitab dengan baik dan benar, nah,
kemarin pada sejak awal kajian sudah kami wanti-wanti, setiap ketemu lafadz harus dipahami statusnya, asal muasalnya. Ini isim, ini fiil, ini huruf kah? Misalkan kayak seperti ini ya, warabi'uha. Ini bukan satu kalimat utuh, tapi ada 3 unsur. Unsur pertama ada huruf di wa di sini, terus rabi'u ini menjadi isim, isim, kita katakan adat ya, bilangan, terus ha isim isyarah. Nah, ada huruf, isim yang fungsinya berbeda-beda. Wa di sini untuk membantu pembaca bahwa lafadz sesudah wa ini harokatnya harus sama dengan sebelumnya, gitu loh. Nah, sama itu sama dengan mana? Apakah sama dengan wa yang ini atau wa yang ini? Nah, itu kan harus atau wa yang ini. Nah, seperti itu ya. Jadi adanya wa ini untuk ketika tahu ada wa, ini wawu atof yang mana setelah wawu kalau itu isim harokatnya harus sama dengan sebelumnya. Nah, ini menjadi tanda kewaspadaan bagi pembaca. Nah, ini terus fungsinya apa? Robi'u. Nah, kalau kita tahu ini adalah urutan angka warobi, berarti ini membantu sebaliknya, membantu kehadiran atof ini. Oh, berarti yang wawu yang dimaksud ini untuk menunjukkan harokat akhir isim setelahnya, berarti ya wawu yang ada huruf tiganya. Kalau ini di 4, yang 3 mana? Oh, yang ini 3. Kalau ini dibaca wasalisuha, otomatis ini juga dibaca rofa, warobi'u. Nah, warobi'u. Ha, ini pasti dibaca ha. Seperti itu. Nah, jadi pembaca harus jeli. Nah, unsur-unsur ini membentuk satu kesatuan mubtada. Kemudian khobarnya ini adalah jumlah idhofiyah. Ini mudhofnya. Mudhof ini ya karena dia awal gerbong, maka ya harus merepresentasikan, mewakili statusnya ini apa. Jadi khobarnya itu tidak hanya ilmu sini, tapi satu kesatuan sampai sini. Sampai sini masih bersambung sampai sini juga. Nah, kalau mau dijelentrehkan ekornya sampai sini. Nah, ekornya. Walaupun sampai sini ini sudah selesai aslinya. Jadi ilmul qasasi wal akhbari ini satu kesatuan gerbong kereta yang mana kalau ini terpisah ya belum menjelaskan. Misalkan ilmun saja ya ini tidak bisa. Ilmul qasasi sudah jelas tetapi tidak sempurna karena ini yang masuk Robi ini tidak hanya ini aja, tapi ini juga. Nah, makanya ini satu kesatuan kereta, gerbongnya yang mana ini masih ada ekor sampai sini. Nah, kalau kita bahasakan sederhana. Ilmul qososi, ilmu kisah-kisah. Al-Qasas, masih ingat pelajaran tentang jamak? Qissotun, qissotani, qasasun. Jadi ini jamak dari kisah. Qissatun itu di Arab Indonesia kan kisah. Kisah bahasa Indonesia itu serapan unsur bahasa asing dari bahasa Arab qissah. Nah, al-qasasi ini jamak dari qissatun. Nah, ini maka harus tahu kok tahu cara membacanya gimana caranya. Yang pertama jam terbang. Jam terbang masih kurang mumpuni, caranya bagaimana? Ya, perbanyak mufradat. Ya. Jadi kalau memperbanyak mufradat, tidak hanya bentuk mufradnya aja. Jadi kan orang cenderung menghafalkan atau auto hafal mufradat itu kadang bentuk mufradnya paham, tapi jamaknya tidak paham. Lah ini berbahaya juga. Dikatakan, "Kosos ini apa ya?" Nah, yang ketiga, tidak hanya jam terbang, tidak hanya mufradat, tapi tahu dari sumber lain. Contoh apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an kan ada surat Al-Qasas yang maknanya kisah-kisah ya kayak gitu kan menjadi tambahan tersendiri.
Jadi belajar kosakata tidak hanya dengan menghafal, tapi dari sumber lain bisa, sangat mungkin sekali.